Bang, sebagai incumbent ini Bang, kira-kira melihat peta persaingan segala macam ya, terus masalah-masalah apa yang akan diangkat kembali sehingga nantinya bisa kembali duduk di Engku Putri. Ya, jadi sebelumnya ya kita kan harus memahami dulu, harus memahami tujuan kita nih kemana nih, ya, untuk di lembaga legislatif. Tentu kita sebelum kita memasuki lembaga itu, kita harus tahu dulu apa sih tupoksinya, ya. Karena apa? Kalau saya mau ngomong kasarnya kira-kira begini, anggota dewan itu dipilih masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, harus ngomong gitu loh. Jadi dia digaji itu untuk ngomong, bukan untuk dia datang duduk diam dapat duit, bukan seperti itu. Nah makanya saya perlu sampaikan dulu tugasnya dulu, tupoksinya apa. Nah karena ini kan menyangkut 3 nih, ya, legislasi, ya, budgeting, kemudian controlling. Artinya di legislasi kita itu dituntut untuk membuat satu aturan, ya, mulai dari itu ranperda sampai kepada perda yang harus betul-betul bisa dijalankan, diterapkan. Karena ya kita harus akui juga ada beberapa perda, ya, yang masyarakat anggap itu mandul gitu loh, nggak berjalan, ya kan? Nah ini kan menyia-nyiakan keuangan negara namanya, pemborosan kalau menurut saya. Nah kemudian di saat setelah perda itu terbentuk, sudah ditetapkan, sudah diketuk, itu kan biasanya ada sosialisasi dulu dia ke masyarakat. Setelah itu ketika ada pelanggaran yang dilakukan, pasti akan menuai sanksi, ya, baik itu denda, apa tipiring atau apa, itu biasanya kalau perda gitu. Nah di dalam menjalankan perda itu tadi tentu ada controlling, itulah tugas-tugasnya gitu. Nah controlling ini juga seperti itu. Apa tugas di perda saja Pak? Enggak, termasuk di budgeting. Artinya begini, ketika dilakukan pembahasan mengenai anggaran misalnya, ya, itu kita bukan setelah ketok palu udah selesai, bukan seperti itu, enggak seperti itu. Ya, makanya kita juga harus melakukan evaluasi namanya Mas Tri. Ya, setelah kita itu ketuk palu, per triwulan kita panggil tuh OPD. Udah sampai di mana? Serapan anggarannya di mana? Capaiannya seperti apa untuk pendapatannya gitu. Karena ini memang harus bisa kita buat berimbang antara pendapatan dengan belanja sehingga tidak menimbulkan defisit di akhir tahun gitu. Ini dulu ya sebetulnya yang dasarnya. Nah, selanjutnya mungkin kalau untuk untuk menggapai atau pencapaian untuk ke sana, ya kita bisa lihatlah, ya. Artinya kalau kami sendiri dari PDI Perjuangan, ya, lewat ketua umum kami maupun dari ketua DPD, ya, secara berjenjang sampai kepada DPD dan saya sendiri di PAC, ya Mas Tri, ya. Jadi kita itu memang sudah diinikan, artinya tetap bagaimana kita itu semangat gitu loh, semangat. Karena kami memang sudah terbiasa dengan pemilu yang setiap pemilunya itu kursinya kurang tuh Mas. Contoh misalnya saya sendiri gitu ya, itu sudah 3 periode, itu mulai dari 2009, dulu kami itu sebelum 2009, di 2004 nggak salah saya, itu kita 2 kursi juga gitu. Ya. Ya, tapi kalau saya nggak salah waktu itu masih menggunakan nomor urut. Ya, betul. Ya. Nah, di 2009 itu 10 kursi. Dari 10 kursi PDI Perjuangan tuh mendapatkan 2 kursi. 2 kursi juga. Ya. Nah, kemudian di 2014, ya, itu kursinya kurang 1 juga, Mas. Ya, tinggal 9 kursi gitu. Tinggal 9 kursi, kita dapat 2 kursi juga gitu. Ya, itu di 2014. Di 2019 itu tinggal 8 kursi. Ya. Ya. Kami dapat 2 kursi juga gitu. Dapat 2 kursi dan kami itu bukan kursi, artinya bukan kursi-kursi terakhir, tidak. Jadi ini yang membuat kami semangat. Nah, untuk 2024 memang ya kursi bisa dikurangi menjadi 7, tapi semangat kami untuk mendapatkan 3 sebagai target utama kami itu tetap kami tanamkan untuk caleg-caleg kami gitu loh. Ya.
dan masyarakat juga perlu kita edukasi juga, Mas. Artinya bagaimana suara-suara mereka ini nggak sia-sia gitu. Jangan nggak kesampaian gitu loh. Ya. Karena kalau mau kita hitung caleg yang akan bertarung ini, apabila setiap partai mencalonkan 7, itu yang bertarung itu 126 orang. Ya, 126 orang untuk Memilih Kecamatan Batu Ampar Bengkong, dan yang akan diambil nanti sebagai pemenangnya itu hanya 7 orang. Hanya loh. Ya. Artinya yang incumbent sekarang yang ada 8 pun harus sudah tereliminasi 1 orang gitu loh. Ya, jadi makanya dari 126 itu 119 orang harus tereliminasi. Jadi pada kesempatan ini ya di mata lokal corner ya, Tribun Batam ini kami masih memasang target tuh 3 kursi. 3 kursi. 3 kursi. Ya, 3 kursi. Seminimal-minimalnya kami bisa mempertahankan 2 kursi gitu. Ya. Karena dengan adanya pengurangan jatah kursi untuk dapil Batu Ampar Bengkong ini yang dipindahkan ke daerah Sebeduk, Bulang Galang dan Nongsa kalau saya nggak salah. Demikian, Mas.